Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengemukakan kebenaran Alkitabiah untuk kita renungkan tentang merdeka dari dosa berdasarkan Roma pasal 8 ayat 1-25. Rasul Paulus menulis tentang kemerdekaan kita atas dosa yang telah kita dapatkan dalam Kristus, agar kita dapat menghargai kemerdekaan kita tersebut. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat, Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan dari penghukuman dosa. Ayat 5 sampai 17 tentang kemerdekaan dari kuasa dosa, dan pada ayat 18 sampai 25 tentang kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebenaran yang pertama, yaitu tentang kemerdekaan dari penghukuman dosa. Untuk itu, mari kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Mungkin ada yang berkata, saya tidak berdosa, sehingga saya tidak perlu dibebaskan dari hukuman dosa. Saya tidak perlu Kristus. Oh tidak, pernyataan itu tidak benar. Sebab setiap orang hidup di bawah kutuk hukum dosa. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Rasul Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita hanya berdosa dalam satu hal saja, kita hidup di bawah kutuk hukum dosa. Perhatikan apa yang Yakobus tuliskan dalam Yakobus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Dosa yang tidak diakui dan tidak diampuni akan memisahkan kita dari Allah. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 dituliskan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum dosa terbesar adalah kematian. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, Rasul Paulus menuliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya,
Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 dituliskan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi puji Tuhan, ada kemerdekaan dari hukuman dosa. Kemerdekaan dari hukuman dosa adalah bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita sudah membaca tadi dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27, Rasul Paulus menuliskan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan Kristus, maka sesungguhnya kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan dari hukuman dosa? Karena di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada pembenaran. Dalam Roma pasal 3 ayat 24-26 dituliskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di dalam Yesus ada kemerdekaan dari hukuman dosa? Karena dalam baptisan di dalam Kristus, kita mati terhadap dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Dalam Roma pasal 6 ayat 3-8, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan dari dosa juga bagi mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita sudah membaca tadi dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian di dalam Roma 8 ayat yang keempat dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita dari hukuman dosa dimungkinkan hanya oleh kematian Kristus. Roma 8 ayat 3-4 tadi juga sudah kita baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saudara-saudaraku sekalian, mari pastikan bahwa iman kita ada di dalam Kristus, sehingga kita merdeka dari hukuman dosa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.